Halo, selamat datang Sobat Lavender di channel Lavender. Kali ini kita akan terusin ya, yang kemarin kan literasi bahasa Indonesia masih ada baru 5 ya. Kita akan lanjut ya ke 6 sampai 25. Oke, kita akan mulai dari nomor 6 ya. Kalau nomor 6 ini kita ngomongin apa sih? Dia adalah ketika pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga LPG dan juga bensin Pertamax, kita masih bisa memahami alasan bahwa kenaikan karena komoditas itu lebih banyak dipergunakan masyarakat kelas atas. Namun ketika pemerintah menaikkan harga pupuk ZA dan SP36, pantas kita bertanya, apakah alasannya juga karena komoditas dipergunakan masyarakat kelas atas? Terus terang kita bertanya, kemana sebetulnya arah keberpihakan pemerintah ini? Kita paham bahwa keuangan negara ini sangat terbatas dan tidak mungkin lagi memberikan subsidi, tapi apakah benar apabila kita kemudian sama sekali tidak mengenal subsidi lagi? Pupuk jenis SP36 dan ZA umumnya banyak dipakai oleh petani tebu dan hortikultura. Mereka umumnya bukanlah petani besar, tapi petani guram. Luasan lahan yang mereka miliki sangatlah kecil sehingga mereka umumnya tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. Ada dua hal yang membuat petani akan merasa diberlakukan tidak adil. Pertama, kenaikan dilakukan mulai 1 Januari jauh dari masa panen tiba. Artinya petani harus keluar modal yang lebih banyak terlebih dahulu sebelum memetik hasilnya. Itu sama saja dengan meminta petani untuk memberikan subsidi kepada konsumen. Belum lagi tidak adanya jaminan bahwa pemerintah akan menetapkan harga dasar baru yang akan mengompensasi hasil panen yang akan didapatkan petani nantinya. Sepanjang kondisi seperti itu berlangsung, tidak usah heran apabila petani seumur umur akan menjadi kelompok yang tertinggal karena nilai tukarnya akan terus menurun. Kedua adalah ketidakmampuan pemerintah untuk melakukan perdagangan yang adil atau fair trade. Bukan sekali dua kali terjadi penyelundupan gula. Dengan harga jual yang disubsidi ditambah lagi dengan tidak membayar biaya masuk, jelas tidak mungkin sampai kapanpun produk petani kita akan mampu bersaing dengan produk impor. Kata seumur umurnya terdapat pada paragraf 2, artinya adalah seumur-umur ya. Ya, selamanya ya, kalau di sini kaitannya ya seumur-umur gitu ya. Ya, berarti akan selamanya akan menjadi kelompok yang tertinggal karena nilai tukar mereka yang akan terus menurun. Oke, lanjut di nomor ke-7. Nomor ke-7 pertanyaannya adalah judul yang tepat untuk bacaan di atas ya. Dari tadi kan ngomonginnya itu adalah soal pupuk ya yang tidak disubsidi gitu ya. Berarti sebenarnya kalau dampak kenaikan di sini nggak detail banget, tapi sebenarnya yang lebih tepat adalah komitmen pemerintah terhadap nasib petani ya. Karena di sini dia ngebahas tuh petani akan terus seumur umur akan jadi yang pihak tidak diuntungkan. Oke. Jadi lebih tepatnya adalah ngomongin B. Kalau yang dampak kenaikan itu kan dia harus ngedetailin petani jadi apa sih, kenapa-napa, ini enggak ya. Rencana kenaikan harga pupuk tuh itu cuma di awal, tapi habis itu kan ngomonginnya lain, ke petaninya gimana ya. Oke, nomor 8 pertanyaannya adalah lawan kata petani guram yang terdapat pada paragraf 1. Guram itu artinya apa sih? Guram itu bukan yang asin ya, itu garam. Petani guram itu adalah petani kecil, berarti lawannya adalah apa? Guram tuh kecil ya. Lawannya adalah tuan tanah ya, yang punya tanah banyak. Karena kalau dia tanahnya banyak, luas, dia pasti lebih bisa untuk diindustrialisasi ya. Kayak gitu teman-teman. Lanjut ke nomor 9. Sesuai dengan bacaan, produk petani atau tebu kita tidak mampu bersaing dengan produk impor karena alasan di bawah ini. Kecuali adalah ya, karena di sini tidak produk impor itu tidak kena pajak ya. Karena di sini sesuai dengan ini, kalau produk impor dijual dengan subsidi enggak, sering terjadi penyelundupan gula iya. Oh iya, ini dengan subsidi ini iya. Ini benar. Ya, karena dikeluhkan adalah terkait biaya masuk ya. Karena dia bebas biaya masuk, maka dia nggak kena biaya tinggi. Oke, lanjut di nomor 10. Pernyataan di bawah ini tidak benar. Kenaikan harga pupuk harus dilakukan karena harga komoditas itu lebih banyak digunakan masyarakat kelas atas. Hah, nggak mungkin ya. Jadi, ini udah langsung ya, yang A ya.
Kecuali kalau kayak tadi gas, LPG, terus sama Pertamax itu yang pakai emang kita orang-orang itu ya, masyarakat kelas atas. Nomor 11, kata mengompensasi. Ngompensasi ini sebenarnya adalah memberikan kompensasi. Kompensasi itu apa? Ya, kompensasi itu adalah berarti semacam kayak subsidi gitu ya. Jadi mengkompensasi mengantarkan suatu bentuk ganti rugi akibat kedua adalah ketidakmampuan pemerintah melakukan fair trade, penyelundupan dengan harga jual yang disubsidi ditambah lagi dengan tidak membayar bea masuk gitu ya. Jelas di situ dia bilang dia tidak membayar. Belum lagi tidak ada jaminan bahwa pemerintah akan menetapkan harga dasar baru yang akan mengompensasi hasil panen yang akan didapatkan. Jadi ini jelas mengkompensasi, gambarkan suatu bentuk rugi akibat apa? Ya akibat kerugian karena nggak ada subsidi. Sementara kalau produk impor ada subsidi di bawahnya. Oke? Itu nomor 11, kita lanjut ke nomor 12. Berikut adalah kata yang menggunakan ragam non formal gitu ya. Ragam kata yang dia bukan non formal. Kita lihat yang non formal. Tim kami berhasil meraih peringkat ketiga dalam MTQ tingkat Jawa Barat. Iya, ini formal. Menurut laporan yang baru saja saya baca, lelaki yang tertabrak itu tidak memiliki identitas. Para pelajar Indonesia akan mulai sekolah pada Juli 2020. Minuman energi biasanya mengandung kafein dan taurin. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut penetrasi internet di Indonesia berada pada urutan keempat di dunia. Yang mana nih yang tidak tepat gitu ya, teman-teman? Kira-kira yang mana? Kebayang? Ya, para pelajar Indonesia I-nya benar. Laki yang tertabrak ini harusnya korban tabrak lari ya. Jadi yang B untuk nomor 13, kalimat di bawah ini yang predikatnya tidak jelas. Yang A, untuk bisa membeli sayuran yang masih segar, ayah harus ke pasar. Ayah sih subjeknya. Tapi predikatnya ngapain? Nggak ada nih. Harusnya ada misalnya ayah harus pergi ke pasar, tuh ada predikatnya. Jadi yang A ya. Sementara kalau yang B itu dikenal ini predikatnya nih. Yang C di desa yang kami teliti diperlukan tambahan puskesmas. Diperlukan itu kan predikatnya, dia memerlukan. Yang D untuk pengumpulan data peneliti menggunakan, itu predikat. Hasil penelitian di laboratorium membuktikan, itu juga hasil, itu adalah predikat. Jadi yang tidak tepat adalah yang A. Oke. 13 yang A. 14, kata berimbuhan pada kalimat di atas yang tidak mengandung makna kiasan gitu ya, adalah tidak semua orang bersorak-sorai menyambut kembalinya wisatawan setelah PSBB dilonggarkan. Sejumlah pemangku adat Baduy mengutarakan permintaan mengejutkan. Mereka ingin kawasan Baduy dihapus dari daftar destinasi wisata. Mereka terganggu dengan hilir mudik wisatawan yang kerap membuang sampah sembarangan dan tak menghormati adat setempat. Keputusan ini disepakati usai pertemuan di Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Banten. 3 orang pemangku adat dari lembaga adat Baduy, Jaro Saidi, Jaro Aja, dan Jaro Madali membuka cap jempol kepada surat permohonan yang ditunjukkan kepada Presiden
Joko Widodo, Gubernur Banten, Bupati Lebak, dan sejumlah kementerian terkait. Ini terjadi karena terlalu banyaknya wisatawan yang datang, ditambah banyak dari mereka yang tidak mengindahkan atau menjaga kelestarian alam. Sehingga banyak tatanan dan tuntunan adat yang mulai terkikis dan tergerus oleh persinggungan tersebut. Kata berimbauan pada kalimat di atas yang tidak mengandung makna kiasan itu adalah mengindahkan tuh kiasan dia ya. Terkikis, tergerusnya juga sama. Jadi jawabannya yang B, menjaga. Ya udah dia cuma ngejaga itu doang. Oke. Jadi kiasan tuh yang kayak bersayap kayak gitu-gitu. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Perbaikan yang tepat untuk kalimat di atas. 3 orang pemangku adat dari lembaga adat Baduy, Jaro Saidi, Jaro Aja, dan Jaro Madali membubuhkan cap jempol pada surat permohonan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Gubernur Banten, Bupati Lebak, dan sejumlah kementerian terkait. Perbaikan yang tepat untuk kalimat di atas yang tepat adalah ini benar sih nih, lembaga adat Baduy, nama benar. Oh ini kementerian, kecuali dia nulis namanya Kementerian Parekraf, Pariwisata Ekonomi Kreatif, ditulis baru itu kaknya gede ya. Jadi D ya. Oke. Di nomor 16, paragraf di atas ada jenis paragraf yang tidak baik karena apa? Presiden Joko Widodo mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menangani wabah COVID-19 yang saat ini sedang melanda Indonesia. Penyakit yang diakibatkan oleh virus ini tidak hanya mendatangkan masalah di aspek kesehatan masyarakat, tapi juga geliat perekonomian mulai dari ranah mikro hingga makro. Ada 5 kebijakan yang dibuat untuk menghadapi situasi ini. Pertama, memberikan keringanan kredit untuk sejumlah kalangan. Kedua, kebijakan melarang mudik untuk menghindari penularan yang begitu cepat. Terakhir, memberlakukan pembatasan sosial berskala besar yang didampingi dengan kebijakan darurat sipil. Paragraf di atas tidak baik karena apa? Iya, kalau topiknya sih dia ngomongin terkait COVID, ada. Dia tapi eksposisi juga gini, tapi dia nggak ada tanggal waktu juga nggak ngaruh. Tapi karena informasinya tidak lengkap, maksudnya dia nggak detail. COVID-nya keadaannya kayak gimana, virus apa, atau kalau dia ini kenapa pemberlakuan sosial PSBB, sosial berskala besarnya itu kebijakan darurat sipilnya kenapa alasannya itu nggak diterangin. Jadi ini informasinya nggak lengkap ya. Kayak lagi baca koran lampu hijau ya. Legend. Nomor 17, gagasan utama pada paragraf kedua. Paragraf kedua itu ngomongin kejahatan bermodal data pribadi pernah menimpa pengusaha infotainment Ilham Bintang. Seseorang yang mengaku sebagai Ilham mendatangi gerai operator telekomunikasi untuk membuat duplikasi kartu SIM. Dengan informasi pribadi milik Ilham, pelaku berhasil mendapat kartu SIM baru dan ini membuat kartu SIM milik Ilham asli terblokir. Dengan kartu SIM barulah inilah pelaku kemudian menguras dana di rekening korban. Intinya kalau di paragraf kedua adalah dia ngapain? Iya, kebocoran data pribadi kan, tapi dengan apa dia ngertasnya? Iya, ke gerai ya. Jadi ini kebocoran data pribadi, terus jadinya efeknya si Ilham Bintang itu tadi kena masalah. Oke. Itu di nomor 17. Di nomor 18, kesalahan penulisan gabungan kata terdapat pada kalimat berapa? Oke, kita lihat. Kan ada kalimat 1, kalimat 2. Kalimat 1, kebocoran data yang dialami oleh Tokopedia pada awal Mei lalu membuat sebagian besar data pengguna yang rentan disalahgunakan. Oke. Sebanyak 91 juta data pribadi diperjualbelikan di dark web seharga $5.000 atau setara dengan 72 juta rupiah. Gitu ya. Ini harusnya digabung diperjualbelikan. Ya. Jadi yang penulisan gabungan yang kata tidak tepat adalah nomor pernyataan di kalimat 2 tadi ya. Karena harusnya digabung, perjualbelikan, kayak pertanggungjawaban. Oke.
Lanjut di nomor 19, kebocoran data juga masih yang tadi, kata diamplifikasi. Amplifikasi itu apa? Amplifier tahu kan ya? Amplifier itu berarti dia didengungkan, bergema atau diperbesar atau di echoing gitu ya. Itu berarti diamplifikasi, diperbesar. Oke. Nomor 20. Oke, ini terkait bekerja di kelapa sawit. Kata hingga pada kalimat 5. Oke, kita lihat pada kalimat 5. Mereka harus mengangkat tandan buah sawit segar yang berat per buahnya mencapai 20 sampai dengan 35 kg. Ya. Itu dia bisa diganti dengan kata apa? Iya, nomor 20 itu adalah pakai tanda pisah yang agak panjang ya. Bukan tanda umum tuh biasanya untuk yang terus-menerus menari-nari gitu ya. Kalau tanda pisah tuh kalau diketikkan word space-nya agak panjang. Kayak gitu ya, teman-teman. Lanjut di nomor 21, kata tidak baku pada teks terdapat pada kalimat, kita lihat 26, 19, 20, 22. Oke, kita cek satu-satu ya, teman-teman. 2 sih katanya bagus semua nih. Selain itu risiko betul. Oke, take ulang karena ada iklan tiba-tiba di screen recordnya. SMS biasa ya. Oke, lagi lanjut ke nomor 21. Nomor 21, kata tidak baku pada teks di atas terdapat pada kalimat ada di 2, 6, 19, 20, 22. Oke, kita cek. Di 2 resiko benar ya. Risiko dari risk. 6 risiko juga sama ya. Kita lihat yang di 19 hak normatif perempuan seperti cuti haid dan melahirkan juga belum dapat diakomodir. Harusnya diakomodasi ya. Harusnya diakomodasi. Akomodir itu istilah jadul ya. Jadi bukan diakomodir, tapi akomodasi. Ini harusnya adalah diakomodasi. Walaupun sebenarnya punya artian sama dengan diakomodir, tapi akomodasi itu yang lebih tepat. 19. Nomor berikutnya di nomor 22. Istilah yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada kalimat 8 ya. Mereka harus menghadapi kondisi bla 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 yang sulit serta tidak dilengkapi dengan peralatan kerja yang layak. Nah, ini lebih tepatnya kalau di nomor 22 itu adalah yang kalau geografi kan ini ilmu bumi. Geografis itu apa? Ya ini kaitan dengan geografi, ilmu bumi. Tipografi itu cetak. Ini cetak. Topografi itu adalah keadaan muka bumi. Geologi itu adalah ini juga ilmu bumi juga nih. Cuman lebih sering ke gunung ya kalau anak geologi. Jadi dua-dua mana nih yang tepat? Yang tepat adalah yang D. Karena udah topografi ya. Jadi mereka harus menghadapi kondisi topografi yang sulit. Maksudnya perbukitan gitu-gitu, peralatan kerja. Kayak gitu-gitu ya. Topografi ya. Jadi lebih tepatnya adalah topografi, keadaan muka buminya. Di nomor 23, dilihat dari tampilannya, bunga rosella termasuk kategori tanaman hias. Warnanya merah segar seperti warna buah mahkota dewa yang sudah matang. Namun bentuknya saja yang berbeda. Jika bunga mahkota dewa berbentuk bulat dan keras, bunga rosella dapat mekar seperti bunga cempaka. Ranting bunga rosella panjang-panjang seperti ranting pohon kopi. Hampir di sepanjang rantingnya berisi bunga berjajar. Sungguh taman kita akan menjadi lebih indah jika dihiasi dengan bunga rosella. Intinya dia ngomongin apa sih dari tadi? Rosella. Ya, tapi dia apakah ngomongin tamannya? Enggak, tapi dia ngomongin karakteristik rosella ya. Dia bisa masuk ke tanaman hias, terus juga bentuknya unik, mekar kayak gitu. Ya, jadi ini lebih cocok ke karakteristik bunga rosella. Nomor 23B. Nomor 24, berdasarkan pemaparan
teks di atas, wacana tersebut termasuk jenis wacana apa? Iya, atau ini bacaannya adalah deskripsi ya. Karena dia mendeskripsikan soal Rosella secara runut ya, deskriptif. Argumentasi itu kalau itu tentang, ini saya pendapat saya gini gini gini. Narasi itu opini ya. Kalau prosedural misalnya dikasih tahu, nih pakai sekian banyak bahan gitu-gitu ya. Persuasi aja kan. Nomor 25, siapakah yang dijuluki si binatang jalang ya? Beliau adalah seorang penyair terkenal dengan julukan si binatang jalan ya. Udah jelas si binatang jalangnya adalah si Chairil Anwar. Kalau Chairil Tanjung si anak singkong, W.R. Supratman yang bikin lagu, Rifai Apin itu tokoh sastra, Asrul Sani juga ya. Nomor 26, di manakah penyair yang dijuluki si binatang jalang tersebut dilahirkan? Dia dilahirkan di Medan, meninggalnya baru di Karet Bifak. Jadi dia di Medan. Anak Medan dia ya, pasukan bermarga mungkin. Oke, teman-teman. Jadi C jawabannya 26. 27, usia berapakah Chairil Anwar meninggal menurut data di situ? Yaitu dia meninggalnya di tahun 1949 karena TBC 1922. Berarti baru 27 tahun ya. 27 tahun ya. Nomor 28, jenis wacana di atas adalah apa ya? Chairil Anwar dilahirkan di Medan pada tanggal 26 Juli 1922 dan meninggal di Jakarta pada 28 April 1949. Beliau adalah seorang penyair terkenal dengan julukan si binatang jalang bersama dengan Asrul Sani dan Rifai Apin. Ia dinobatkan oleh HB Jasin sebagai pelopor angkatan 45 dan puisi modern Indonesia. Chairil Anwar meninggal dalam usia masih sangat muda karena penyakit TBC. Dia dimakamkan di TPU Karet Bifak. Makamnya diziarahi oleh ribuan pengawalnya dari zaman ke zaman. Hari meninggalnya juga selalu diperingati sebagai Hari Chairil Anwar. Intinya adalah ngomongin apa sih di 28 ini Chairil Anwar ya. Ini adalah narasi mengenai si Chairil Anwar yang masih diperingati sampai sekarang. Nomor 29, tanggal berapa diperingati sebagai Hari Chairil Anwar? Hari diperingatinya Chairil Anwar itu adalah saat Chairil Anwar dia sudah berpulang ya. Karena di statement terakhir hari meninggalnya 28 April. Ya, nomor terakhir, nomor 30, berapa lama Jenny Thomas menghabiskan waktunya untuk mencari ibunya? Jenny Thomas berusia 40 tahun dan tinggal di Amerika Serikat. Sejak kecil dia tahu bahwa dirinya diadopsi sehingga ia ingin mencari ibu kandungnya. Akan tetapi, satu-satunya informasi yang dia ketahui hanya tentang ibunya yang berkulit putih dan ayahnya berkulit hitam. Dia telah menghabiskan waktu 15 tahun mencari ibunya, tapi masih belum juga menemukannya. Jenny Thomas telah memutuskan untuk mencari bantuan dengan melalui cara televisi. Kemudian tim produksi mengabarkan bahwa mereka telah menemukan perempuan yang juga ibu Jenny melalui tes DNA dan data pribadi. Mereka berhasil menemukannya ketika host televisi memberi Jenny foto perempuan yang diduga ibunya. Jenny menangis keras dan berkata, "Aku kenal dia." Siapa sangka bahwa ibu Jenny yaitu Nita Veldes adalah teman dekatnya saat dia bekerja di rumah sakit. Dia tak pernah membayangkan rekan kerjanya adalah ibu yang selama ini carinya. Hal yang paling luar biasa setelah Jenny mengenal Nita, dalam hatinya dia berpikir bahwa Nita begitu lembut, hal itu sangat baik dan ternyata ini adalah fakta. Sungguh sangat sulit percaya. Jenny saat terang dan berkata, "Apa dia tahu aku adalah anaknya? Kami telah bekerja sama dan saling mendukung. Berbicara tentang banyak hal, dia akan kerja yang sangat bagus dan memiliki kemudian yang bagus. Saya akan senang melihatnya." Terakhir, Jenny juga mengatakan bahwa dia sangat bersyukur karena banyak anak yang diadopsi dan tak mengenal orang tua kandungnya. Seumur hidup, dia masih diberi kesempatan untuk mengenal orang tuanya. Dia sangat berterima kasih atas pertemuan ini. Berarti dia udah nyari berapa? Iya, 15 tahun. Begitu dia jadi apa? Teman kerjanya ya. Keren juga ya. Nggak sadar. Oke, itu paket untuk literasi bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya kita kalau bacanya bisa skimming cepat dan tahu maksud pertanyaannya, itu pasti lebih bisa untuk mengerjakannya. Terima kasih, jangan lupa sampaikan ke teman-teman kalian buat join membershipnya YouTube Lavender Channel karena banyak sekali video pembahasan soal yang bisa dipakai untuk belajar. Oke? Kalau masih belum cukup di YouTube, bisa juga join ke Amazing Camp kita atau ke intensif programnya Lavender di Depok gitu ya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di pembahasan-pembahasan materi lainnya. Bye-bye.